wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kediaman pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawarah, Dusun Sidamulya RT 1, Desa Sukamukti, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Maksud kedatangan saya kemari adalah untuk bersilaturahim, yang kedua berbincang-bincang terkait dengan Pondok Pesantren Al-Munawarah dari sejak berdiri sampai saat ini, kemudian program-program kedepannya seperti apa. Saya akan berbincang langsung dengan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Lukman Jailani. Sudah ada di tengah-tengah kita, beliau adalah pengasuh generasi ketiga nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Gus Agus Salim. Beliau ini penerus atau Ustadz sekaligus menantu beliau yang meneruskan perjuangan Kiai Lukman dan seterusnya nanti ke depan. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama saya akan bertanya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Lukman Jailani terkait kapan sih kira-kira, atau kalau ada catatan sejarahnya secara otentik disebutkan tahunnya awal berdiri pesantren Al-Munawarah ini dan pengasuh pertamanya siapa? Monggo Pak Kiai disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas mungkin kalau bahasa cerita ya sangat panjang. Sekilasnya dulu sebelum tahun 1920, sebelum Mbah Manan itu sudah datang di daerah Sucen. Sucen itu mana? Sucen itu daerah Kidul Pangandaran. Pangandaran ya? Waktu itu Belanda terus mengadakan kerja paksa. Prodi. Terus Bapak Mbah Haji Manan itu ke sini. Sebelum tahun 20 di sini tanah masih belum beli. Jadi tinggal matok. Ya, tinggal matok gitu. Iya. Nah, mengapa sebelum tahun 20? Karena bapak saya, Bapak Haji Jailani, lahir di sini itu tahun 1921. 21 ya. Ya. Kalau boleh tahu Kiai Haji Manan itu datang ke Pangandaran atau Sucen itu dalam rangka apa awalnya? Zaman dulu memang bahasanya orang itu semua kurang makan karena memang tidak diberi kesempatan makan. Iya. Nah, oleh penjajah, yang sehingga mbah saya dari Purworejo, Beji itu ke sini kayak kleang. Kleang itu apa bahasanya? Kleang itu daun yang kering. Oh, daun yang kering itu ya kemana saja arah angin. Iya. Dari sana Sucen terus jatuh ke daerah Kidul Pangandaran mengasih nama Sucen. Makanya sekarang ada Sucen. Nama Sucen di Pangandaran. Iya, itu insya beliau, Allah ya? Itu jasa beliau. Sesuai dengan cerita. Terus dengan problem banyak yang sehingga mbah saya juga termasuk orang yang mengikut membangun terowongan sumber. Ya, sumber yang ada di Pangandaran juga. Itu. Terus di sini jatuh di daerah sini. Orang mengatakan karena di sini belum ada ulama. Kalau Mbah Manan kerso lungguh di sini Sidomulyo. Sidomulyo itu awal nama dari Sidomulyo, dengan bahasa Sidomulyo dikasih nama Sidomulyo. Yang berpecah sekarang menjadi Sukamukti dan Sukamukti kan? Sukamukti. Ya kan Sidomulyo aslinya. Ya. Sebelum Sukamukti Sidomulyo. Itu siapa Kiai yang ngasih wejangan bahwa kalau ke sini jadi Sidomulyo itu? Itu ceritanya orang dulu. Oh iya. Ceritanya orang dulu. Saya cuma mendapat cerita zaman dulu mas. Turun temurun gitu ya. Ceritanya akurat, sanadnya bagus. Yang namanya dulu kan belum tercatat. Ya. Terus sekarang sudah tercatat Sidomulyo. Nah, terus tahun 1921 melahirkan anak
Mbah Kiai Jailani itu ya. Haji Jailani lahir di sini. Terus lahir, alhamdulillah membangun masjid. Nah, itu dibangun pada tahun 1925. Resmi masjid DKM 1. 1925. Ya. 25. Itu udah menjadi masjid DKM pertama di Sukamukti. Makanya di sini kan DKM 1. DKM 1 betul. Kedua di mantune Mbah Manan. Sinten niku? Itu ya Allah Junaid. Mbah. Ya Junaid. Mbah Junaid. Mbah Junaid yang sekarang di Mbah Junaid nih. Marjunaid. Oke, Marjunaid. Nah, itu kan sekarang jadi DKM 2 di DKM Tugusari. di Tugusari. Ya, itu di Sukamukti, salah satu di Sukamukti itu adalah DKM 2 yang dari sini. Terus sampai sekarang DKM 8 ya. 8. Sukamukti ada 8 sekarang. Berapa periode. Nah itu. Nah terus alhamdulillah terus cerita waktu dulu masih tahun itu masih masjid masih pakai pohon jambe. Pohon jambe tiangnya itu. Tiangnya pohon jambe ya. Sangat sederhana lah, sangat sederhana kalau bicara. Bisa dibayangkan atapnya kira-kira pakai apa itu? Nah, intinya juga tiangnya pohon jambe itu. Jambe juga ya. Terus kesini. Dibangun terus alhamdulillah sekitar tahun bapak saya besar terus mbah saya Mbah Manan itu mengambil toriko ya ambil toriko nah sampai dia ke Banyumas Jawa Tengah Jawa Tengah ke sana terus waktu itu berkembang bapak saya masih kecil ini mbah saya udah sepuh. Toreko itu dikasihkan ke Minantu. Oh ke Minantu, enggak ke putranya langsung? Enggak, karena bapak saya masih kecil. Terlalu kecil, masih terlalu muda. Masih terlalu muda itu dikasih ke mantu Siwo Iksan namanya. Mantu semua karena mbah saya itu putranya mayoritas perempuan. Lakinya cuma Mbah Manan. Mbah Manan saja satu. Ya Allah. Lakinya cuma Mbah Haji Jailani saja. Yang lakinya dulu kakaknya Mbah Haji Jailani namanya itu Kulub itu meninggal di peperangan. Perang apa itu? Perang Belanda masuk ke Jepang. Iya, itu masih bujang dengan apa itu bambu runcing apa Somolangu Kebumen berarti ya. Kebumen Somolangu di sana. Dia udah menjadi tentara karena punya kayak banser lah biasanya loreng. Nah akhirnya nggak pulang gitu. Dan putranya yang lagi sebetulnya tiga. Ini ada sejarah pemirsa ini katanya menarik nih. Ada Mbah Jailani ini terkenalnya kalau di daerah Sukamukti ini cuman laki-laki satunya anak atau putra dari Kiai Manan. Tapi nanti coba kita simak. Ternyata Mbah Jailani ini punya saudara. Simak berikutnya jadi keterangan Mbah Kiai Lukman, silakan. Jadi yang pertama itu Pak Mbah Manan melahirkan seorang lelaki. Itu ditaruh di apa? Tampah ya, nampan yang bulat itu ya, dulu ya. Yang dulu kan tampah dari bambu. Itu minallahi ta'ala nggak ada yang tahu hilang. Itu baru lahir hilang. Yang konon diceritakan itu Wali Abdallah. Masya Allah. Saya pun pernah mendapat cerita itu yang cerita di Kiai Hisam. Kiai Hisam yang sekarang ada di Sindahayu. Oh Sindahayu ya. Itu alumni Al-Munawwarah juga ya. Alumni Al-Munawwarah itu ada seorang yang gini-gini kayaknya dekat dengan Mbah Manan. Katanya itu sangat luar biasa. Tapi saya belum begitu menemui. Terus nggak bisa ditemui lagi. Nah itu cerita lah. Tapi yang tahu ceritanya pasti adalah Hisam. Itu masalah anak yang ada hilang. Katanya pernah menemui yang sehingga kaya itu. Ya. Nah memang ini mendekati kebenarannya ya. Memang itu putra Mbah Manan yang itu katakan mitos lah. Katakan mitos. Tapi memang anak asli. Tapi begitu lahir hilang. Sudah dikasih nama belum kayak itu? Belum kasih nama. Itu masih baru lahir jadi langsung hilang. Tampak. Ya.
mungkin karena Mbak Manan orang sabar yang sehingga kuat, yang sehingga tidak menyesal. Ya. Pasrah kepada Allah, ya, sehingga bisa menurut yang mukasyafah bisa ketemu. Nah, lahir lagi satu lagi yang pada itu ikut perjuangan yang sehingga meninggal pada waktu perjuangan di pertempuran di Kebumen. Ya. Nah, setelah itu perempuan semua, perempuan. Ya. Ini alhamdulillah semua putra Mbah Manan itu mantunya kiai. Alhamdulillah kiai. Berkahnya Mbah yang soleh, melahirkan generasi yang soleh juga. Ya, kiai itu termasuk DKM juga dan termasuk DKM yang ada di sini Ciporoan kan. Ciporoan, ya. Nah, itu dan kiai lah termasuk Pak Mualim. Nah, itu kan masih durian. Ya, masih durian. Lah itu terus Pak Haji Jailani lah diteruskan oleh Suwa Ihsan. Setelah Ihsan itu torikohnya ya. Terus ke sini Bapak Haji Jailani besar, Bapak Haji Jailani punya rumah tangga. Terus dikembalikan ke Pak Haji Jailani. Dikembalikan ke putra mahkota lagi tahun berapa yang mungkin sedulnya aja Pak Haji Jailani sekarang udah 26 tahun. 26 tahun. Ya. Sahabat ini Pak Haji Jailani itu ya? Ya, Pak Haji Jailani megang toreko sekitar ya belasan tahun lah. Itu waktu itu. Nah, terus Pak Haji Jailani punya anak yang gede. Ya, perawan lah. Nikah dengan Pak Adnan. Adnan. Nah, itu punya anak Halim dan sebagainya. Itu mendirikan Madrasah Al-Munawwaroh. Itu cikal bakal pertama Al-Munawwaroh madrasahnya ada gitu ya. Itu. Sudah pesantren belum saat itu? Udah. Ya, pesantren. Nah, pesantren itu tadinya Pak Haji Jailani. Oh, jadi perintis pertama pesantren Pak Haji Jailani. Karena Pak Haji Jailani itu ngajinya sabta, surgan. Oh, sorogan. Kalau zaman dulu kan surgan. Apa aja surgan? Sampai tapi kombongan sudah ada, sudah ada. Pak Haji Jailani dulu pada tahun berapa itu pernah gede, pondok lebih dari 250 anak santrinya. Jadi di sini pemirsa sudah pernah zaman kejayaan dan kemasan santri itu lebih dari 200. Ya, dan saya waktu itu masih kecil, kalau ngeliat lewat sini tuh seneng banget ya. Termasuk banyak orang ngaji gitu. Termasuk Ustaz Sarif Rahmat kan pernah di sini ya. Mbak Kiai Sarif Rahmat juga kecilnya pernah di sini. Ya, itu. Dan mudah-mudahan nanti bisa diteruskan Kiai lebih besar lagi untuk era-era berikutnya. Mohon maaf ketika ada di saya lagi di Maron, Kiai Sarif ada di sini. Ya, intinya berkah di sini. Itu terus pesantren berdiri besar. Pak Haji Adnan menamakan Madrasah Al-Munawwaroh. Madrasahnya. Kalau masjidnya aslinya Al-Mubarok. Aslinya Al-Mubarok. Tapi karena Madrasah Al-Munawwaroh. Tapi karena ya buat apa dipisah-pisah, itu disatukan Al-Munawwaroh. Samakan. Ya, satu nama. Tahun apalah? Tahun 88 sekian. 80-an gitu. 86. Masih belum lahir barangkali ya. Rupanya masih belum lahir. Saya sekitar 5 tahun atau 6 tahun saya lah. Dan waktu itu kan saya masih di pesantren. Oke, masih tahun Maron ya. Saya di pesantren masuk tahun 77. 77. Oke. Tahun 77. Kalau saya 85. 85. Saya juga masih kecil itu. Nah, ini rumah masih tanah panjang sana, cuman di bawah air. Ini tadi sejarahnya tanah ini besar, airnya luas ya. Iya, luas banget. Dan sekarang ada tanggul ini gimana Ki? Wah, itu di depan pesantren. Aslinya. Tanggul yang ini sekarang ada itu di depan pesantren. Ini madrasah yang ini, pondok ini kan tadinya di sana, di kali. Aslinya. Sebelum ada jadi kali. Karena kena sungai, terus digeser oleh negara. Erosi apa oleh negara itu? Sungai itu erosi. Erosi. Karena dulu kan ada
ganti rugi lah. Ganti rugi nggih. Ganti tapi masih rugi. Ya namanya diganti tapi rugi juga. Bukan ganti untung. Bukan. Kalau ganti untung beda lagi. Ganti tapi rugi. Tapi alhamdulillah sekarang ya namanya bangunan, alhamdulillah masih utuh. Madrasah Bahkan lebih bagus barangkali ya, lebih apa namanya elegan gitu. Itu kurun itu kalau Mbah Manan, masya Allah itu orang memang zaman dulu kan beda dengan sekarang ya. Yeah. Jadi prihatin itu pada waktu mondoknya juga Mbah Manan itu tidak bergantungan dengan orang tua. Karena memang ya orang tuanya juga sulit makan. Betul. Karena dengan ujiannya mesantren, ceritanya almarhum itu kalau makan cuman itu kalau ada orang motongin budin campur. Jadi kalau ada orang motong budin kan kelak gitu bongkotnya ada bongkotnya yang tersisa. Nah, itu buat makan. Masya Allah. Allah. Pantas kalau beliau itu melahirkan putra Surya yang luar biasa. Kalau tidak ada ya puasa. Masya Allah. Yang sehingga menurut ceritanya beberapa kejadian Mbah Manan itu pernah hari Jumat Mbah Manan di masjid hujan kebakaran rumah yang di tempat itu sudah di sini berarti sudah di sini ya di sini tapi sekitar sini berarti udah sekarang di sungai. Oh ya berarti terus luas banget ya. Iya di sana sekarang di sungai. Nah itu kebakaran kan dulu rumahnya kan gini ya 3 ya. Oh, limas di sini. 5, 3 gunduk. 3 gunduk, oke. Itu habis yang satu, Mbah Manan keluar dari masjid, hujan yang Masya Allah. Masya Allah. Yang melebihi deras gitu ya. Kayak merinding pemirsa. Masya Allah. Lebih disemprot sama itu loh. Sama pemadam kebakaran. Lebih dahsyat dari pemadam. Jadi apa langsung yang menurunkan itu luar biasa. Itu Mbah Manan. Beliau berdoa keluar masjid terus hujannya sehingga tanpa dipadamkan sama masyarakat padam. Itu ceritanya teman-teman dulu. Terus Mbah Manan juga pernah, tapi kan nggak pamer ya. Namanya orang itu kan nggak diatraksikan seperti debus. pernah kejadian ya. Ada orang melihat Mbah Manan butuh bambu. Butuh bambu itu dilihat nebang ke belakang, pohon bambu dulu. Di sini belakangnya. Iya. Sampai sekarang masih ada bambunya. Itu nebang pakai tangan loh. Masya Allah. Cuman ya salah satu karomah beliau ya. Satu karomah beliau. Nah, itu karomah yang bambu pakai tangan tanpa golok, tanpa kampak gitu ya. Iya. Kalau saya pakai kampak aja masih susah. Itu cerita itu belum lama orang yang melihat. Masih ada ya orangnya masih hidup ya istilahnya. Sekitar 15 tahun yang kemarin. Dan sekarang 15 tahun kemarin orang yang menyaksikan seperti Pak Abu Khalid. Khalid zaman jadi akurat lah. Jadi sanadnya itu mutasil gitu. Ya, cerita ke saya maksudnya keampuhan Mbah Manan. Kalau bicara itu keampuhannya zaman dulu, tapi termasuk Mbah Manan tidak perang sini. Dia terjun ke dakwah, mengikuti masjid, mengikuti Torikoh. Nah, setelah itu Torikohnya dikembangkan sama Pak Haji Jailani. Nah, Pak Haji Jailani waktu itu usia. Nah, akhirnya mohon maaf, Pak Haji Jailani memang tidak menyuruh untuk saya mengambil Torikoh, tapi ibunya luar biasa, Mbok Rohaniyah namanya, itu ibu saya. Tolong ini asma Allah kudu direksa. Nah, sing reksa kudu kono. Mulane kono. Maksudnya Mbak Kiai ya? Nah, saya, ibu saya. Wis. Nah, dengan la haula wala quwwata illa billah, akhirnya saya mengikuti perintah ibu. Nah, Torikoh ke bapak. Nah, bapak terus ke mengikuti suluk yang 40 hari dengan orang Wanayasa namanya Pak Kamaludin. Berdua saya 40 hari di masjid Pak Kamaludin Wanayasa. Nah, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada apa-apa, kita di Torikoh dan kita di pesantren
Iqla'i kalimatillah. Alhamdulillah sekarang pun ada yang ikut Riyadho, bahasa Gus Dure Suluk. Suluk ya, suluk. Jadi ada santri suluk, selain ada santri madrasah, santri tahfidz, nanti kita akan kupas bersama Gus Agus Salim. Sekarang ke suluk dulu, kebetulan ini Muharram 1442 Hijriah. Jadi di pesantren Al-Munawwarah ini sedang ada santri suluk atau santri thariqah yang diasuh langsung oleh Mbah Kiai Lukman Jailani. Ini sekilas tentang suluk, seperti apa kebiasaannya di Al-Munawwarah itu seperti apa, biar lanjutkan oleh Kiai Lukman seperti apa ceritanya. Suluk sebenarnya bahasa Arab, Jawanya itu ngambah. Nah, thariqah. Nah, thariqah itu jalan, suluk ngambah thariqah. Karena yang namanya Nun Sewu ini beliau Mbah Haji Sobrowi. Yang namanya almarhum siapa nggak kenal Mbah Haji Sobrowi itu mengatakan kalau thariqah kan jalan tol ya. Makanya kalau mau ke jalan tol daftar dulu dong. Iya betul. Ada e-money kalau itu. Lihat pintu. Setelah ada di jalan tol boleh kembali nggak? Ya enggak, harus nyampe tujuan. Kalau balik malah itu ibarat dari Mbah Haji Sobrowi. Dulu sedikit akrab dengan saya karena saya diakrabkan oleh bapak saya. Mbah Sobrowi itu thariqah itu jalan tol. Nah, jadi kita ada orang yang milih jalan tol, ada yang milih bukan tol. Artinya muter. Jalan kecil, jalan tikus, jalan biasa. Jalan ke surga artinya ada yang lewat tol, ada yang muter. Sama-sama zikir. Intinya zikir kita ada yang zikir istiqomah, ada yang zikir ghaflah, ada yang zikir ibadah. Ya kalau dengan tol itu otomatis istiqomah. Nggak bisa keluar, harus terus jalan. Terus sampai tujuan. Nah, sampai usul, sampai kita meninggal. Nah, di sini bahasa suluk. Nah, suluk itu adalah tidak semua thariqah ada suluknya. Nah, tidak semua thariqah. Oh, tidak semua ya? Tidak. Yang ada suluknya di antara lain adalah thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah. Itu mohon maaf pada semua masyarakat, saya cuma derekaken lah. Kalau becak ya kicing bose. Jadi ya itu kan bose. Masya Allah. Sendiri. Jadi yang ada di sini di Al-Munawwarah thariqahnya Naqsabandiyah Kholidiyah. Naqsabandiyah Kholidiyah ada syurutuha sumtun waju'un wa syahar. Zikrun mudamun wa'tizalun an bashar wa nafyu khotirin wa dum ala tohar. Gemeter kok. Itu ada syarat-syaratnya. Sudah sumtun harus puasa berbicara. Wajumun ngelih harus berpuasa nahan lapar. Sumtun wajumun wasyahar harus melek bengi. Kalau orang suruh kesini jam 3 itu masih pada zikir. Ya. Kalau saya ngorok. Kalau Gus Agus lagi tahajud saya ngorok. Ya, itu. Zikir jam 3. Zikrun mudamun, zikir terus. Ini yang suluk zikirnya satu hari satu malam 70.000 kali, Masya Allah. Kalau lagi nggak suluk nggak bisa. Kalau saya baru 70 aja belum istiqomah. Ya, zikrun mudamun, wa'tizalun an bashar harus jauh dari manusia. Makanya di sini. Ya, itu intinya suluk kan wa'tizalun an bashar. Sebenarnya di rumah juga bisa, tapi kan biar lebih iktizal ini adalah perilaku wali lah. Wali kan senang uzlah. Menyepi. Kalau awal yang menyepi, kalau di ini ya 10 hari lah. 10 hari. Makanya banyak yang 10 haram ya. Aturan orang suluk ya iktizal. Ini alhamdulillah ya lumayan lah iktizal. Ya, iktizal membaca warab khotirin, kita harus mempunyai persangka yang bagus kepada semua makhluk. Karena semua itu adalah makhluk Allah. Gitu. Di sana pembelajaran dan warab khotir itu ya. Di sini kegiatannya apa? Orang suluk ada yang zikir. Semua sudah bisa. Cuman karena bentuknya masuk tol, jadi kalau yang tidak akan masuk tol ya nggak dikasih tahu. Betul. Jadi kita mengapa harus takut ke tol? Tol ya? Iya, mengapa takut?
Anda sudah bisa semua. Sudah apa yang dilakukan di sini itu sudah semua. Cuman tiketnya belum punya kita. Nah, tiketnya itu. Nah ini mohon maaf Risa, ini kita akan tanya langsung kepada beliau. Syarat-syaratnya untuk masuk toriko atau yang di sini itu menggunakan toriko Naksabandiyah Khalidiyah gitu. Monggo, napa syarat-syaratnya? Syaratnya yaitu topik dan hidayah, cuma itu. Topik dan hidayah nggih. Topik itu Umur boten ya umur. Oh enggak. enggak. Berarti balita juga bisa. Topik itu bisa, hidayah itu mau. Kalau sudah bisa, insya Allah semua orang bisa. Hidayah mau enggak? Nah itu dia. Kadang-kadang kita merasa masih muda, padahal umur nggak ada yang tahu. Iya kan, zikir itu bukan pekerjaan orang tua sebetulnya. Jadi topik dan hidayah nggak ada syarat di sini. Baru nanti sudah masuk, baru ada tahapan berikutnya. Tahapan gitu. Jadi yang ada syaratnya pun syarat wong suluk. Karena suluk adalah ada konsepnya. Itu aja. Nah setelah itu alhamdulillah di Merawat pun sekarang sudah ada ini mantu saya. Alhamdulillah ada Gus Agus Salim. Lulusan Umul Koro di Jakarta juga di Kediri ya Gus. Lah yang sekarang lagi membangun PAUD-nya, membangun Al-Munawarohnya, membangun tahfidnya, tahfidul Quran ya. Cuman yang jadi masalah ini Mas. Pripun niku? Benturannya aduh. Benturannya apa ini kalau lagi suluk kayak gini semua perek. Oh libur madrasahnya libur. Nah, terus napa namanya? Ya, Pesantren. Karena apa belum punya ruangan. Ya Allah. Kembali. Ini tadi saya ada liput sekilas lah tentang beberapa kobongnya atau beberapa madrasahnya, kelasnya. Memang ada beberapa yang harus ditambah ya. Karena ini ada santri toriko, libur yang itu dari dulu. Madrasahnya libur sejak dulu. Kalau dulu saya belum begitu ingat nih ketika ada anak saya. Saya begini. Insya Allah lah kita minallah ilallah Raja besok kita sudah bisa membangun 3 ruangan tamu. Takut amin ya robbal alamin. Juga sekaligus himbauan untuk pemirsa yang menyaksikan channel YouTube ini, mudah-mudahan nanti bisa ikut membantu baik dengan doa, dengan pikiran, dengan tenaga, syukur-syukur dengan materi. Nanti bisa hubungi alamat Pondok Pesantren Al-Munawaroh RT 1 Dusun Sidamulya, Sukamukti, Pamerican, Kabupaten Ciamis. Kayak ada yang dirugikan dengan suluk gitu. Harapannya itu semua itu bisa berjalan beriring gitu ya. Nah, ada suluknya, ada madrasahnya, ada tahfidnya, ada PAUD-nya. Ini mudah-mudahan ke depan bisa berjalan seiring tanpa harus meliburkan diri gitu yang sebagiannya. Dan insya Allah Al-Munawaroh sekarang itu kalau untuk ilmu itu insya Allah lah. Karena dihubung dengan alumnus Lirboyo. Banyak alumni Lirboyo di sini. Itu sebuah aset yang luar biasa. Tinggal kebersamaannya, tinggal nanti penjadwalnya barangkali ya. Dan ada yang pandai berbahasa Inggris termasuk anak saya. Allah. Anak saya itu bahasa Inggrisnya jos. Wah. Jadi kalau belajar, karena sekolahnya Inggris itu di mana? Di Pare. Oh di Pare Kediri ya. Udah begitu. Nah, itu jadi nanti masyarakat kemudian siapapun yang ingin mensantrenkan di Al-Munawaroh tidak usah ragu. Selain baca kitab tahfidzul Quran juga ada dilatih untuk berbahasa Inggris. Nanti juga mungkin ada program bahasa Arabnya sudah mulai disiapkan. Kalau bahasa Jawa sudah tidak dilakukan lagi. Tahfidz ini hafidnya. Oke. Beliau yang ngampu atau yang ngasuh tahfidzul Quran, beliau adalah Al-Hafidz. Kadang-kali saya pun pengen ini loh ngomong dengan alumni Mengguge. Alumni Al-Munawaroh gitu. Bisa diundang bersama untuk memasukkan bersama. Mohon sumbangan nih. Sumbangan apa? Anak satu ke sini. Wah itu penting ya. Anak satu ke sini ya mondok bareng dan yang mau SMP deket SMP. Insya Allah nih channel yang YouTube mau aliyah pun deket aliyah. Ya di sinilah. Channel YouTube ini nanti menggugah bagi para alumni. Nanti kan pasti sudah punya putra-putri yang sudah usia mau SMP atau SMA bisa dititipkan kembali di sinilah, hitung-hitung napak tilas gitu. Hitung-hitung sambil menghidupkan kembali pesantren yang dulu pernah dijadikan tempat untuk mengaji. Begitu. Ya, bukan alumni. Tapi yang jelas kita
siap untuk bersama untuk apa ya membesarkan asma Allah. Karena dengan masjid nggak mungkin ramai kalau nggak ada pesantren. Masjid nggak akan ramai kalau nggak ada sekolah atau pesantren. Nah itulah sampai pesantren itu ditinggalkan. Betul, di nomor dua kan. Nah, sekarang ini itu mungkin sekilas panjang sekali kalau kita. Oke, terima kasih untuk wawancaranya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari sejarah berdirinya pesantren Al-Munawwarah ini. Tentu dengan tokoh yang luar biasa, yaitu tadi ada tokoh Mbah Kiai Manan dengan segala perjuangannya, diteruskan putra beliau yaitu Mbah Kiai Haji Jailani, sekarang diteruskan oleh beliau Mbah Kiai Haji Lukman Jailani. Harapan kita semua mudah-mudahan pesantren lebih maju, amin, amin. Dan dijadikan oleh para orang tua menjadi alternatif, bukan alternatif lagi, menjadi tempat utama untuk mengaji, belajar dan lain sebagainya. Sebagian masyarakat sekarang menganggap pesantren itu alternatif kedua, ketiga dan seterusnya. Padahal di pesantren itu segala macam bidang ilmu bisa didapat dari sini. Sebagian orang hanya agama saja, tidak. Pesantren itu justru pendidikan yang di Indonesia tertua, kemudian menjadi sekarang menjadi background, menjadi ikon ya untuk pendidikan remaja khususnya di era milenial seperti ini. Pesantren adalah basic, benteng yang paling kokoh, apalagi pesantren ini berbasis akidah Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah, seperti ada gambar beliau nih dari Nahdlatul Ulama Mbah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau saya dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, menjadi apa? Alhamdulillah, dan beliau juga alhamdulillah saat ini menjabat sebagai Ketua Suriah MWC Kecamatan Pamarican. Ini menjadi barokah tersendiri untuk Pamarican, juga bagi kita generasi yang muda untuk mencontoh perjuangan-perjuangan para pendahulu kita, para penyebar Islam khususnya di wilayah kita masing-masing. Kita hargai, kita hormati dan kita ambil ilmunya, dan tidak lupa putra-putri kita, remaja-remaja kita diarahkan untuk masuk ke pesantren. Pesantren ini adalah basic pendidikan dan solusi saat ini, gitu. Apalagi sekarang banyak aliran-aliran yang tidak jelas alirannya, gitu ya. Kalau sudah pesantren thariqahnya Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah, insya Allah aman dunia akhirat. Amin. Baik, pemirsa, terima kasih. Beliau wawancara saya dengan Mbah Kiai Lukman. Sekarang terima kasih Kiai. Siapa sementara, tapi tetap di sini biar kita disaksikan di Parokai. Saya akan lanjut ke Gus Agus Salim Al-Hafidh. Beliau adalah putra mantu dari Mbah Kiai Lukman. Saya akan tanya tentang program apa saja yang sekarang diadakan di pesantren Al-Munawwarah ini, kemudian program-program berikutnya seperti apa. Saya silakan.